Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semuanya. Izinkan saya menyapa selaku Ibu Kepala Sekolah Negeri Mertasingan 02, Ibu Hendra Fira Pertiwi yang saya hormati, serta rekan-rekan guru SD Negeri Mertasingan yang saya hormati pula. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan bahkan kesehatan sehingga hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang berilmu, serta akan selalu kita nantikan syafaatnya di hari yaumul akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin semuanya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya karena Bapak Ibu sudah berkenan hadir dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif yang saya adakan ini. Oke. Baiklah Bapak Ibu, saya bacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Yang pertama pembukaan, yang kedua acara inti, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum masuk ke acara inti, boleh Bapak Ibu saya berpantun? Oke. Jangan diketawakan ya, kalau pantunnya jelek ya. Oke. Ada timur dan selatan. Ada barat, ada juga utara. Selamat siang mengucapkan untuk teman-teman guru hebat semuanya. Oke. Sebelumnya saya ingin menyampaikan tujuan pada acara hari ini. Diseminasi ini adalah salah satu rangkaian dari kegiatan pendidikan calon guru penggerak yang saya ikuti di angkatan 10 ya Bapak Ibu, dan ini adalah tugas aksi nyata. Perlu Bapak Ibu ketahui di modul 1 dalam pendidikan guru penggerak itu terdapat 4 modul. Yang pertama ada 4 modul, dan yang tugas akhir ini, yang akhir adalah membuat aksi nyata. Monggo Bujung. Ya, silakan Pak Akang. Ya, saya ulangi nih Bapak Ibu ya. Dalam modul 1.4 ini adalah diseminasi ini adalah tugas akhir saya di modul 1. Saya diberi tugas untuk mengibaskan materi yang telah saya dapatkan selama pembelajaran di pendidikan calon guru penggerak. Baik Bapak Ibu, sebelum mulai kita speaking dulu ya, kita bermain tebak gambar. Biar nggak sepadan ya. Petunjuknya ada 7 gambar yang harus ditebak. Amati setiap gambarnya. Oke. Di situ ada tahu, tapi u-nya diganti i sama ada lalat. Apa? Coba kita lihat jawabannya. Ya, betul.
Gambar yang kedua, ada udang sama bus, depannya ada re-nya. Apa? Udang bus. Kita lihat jawabannya. Oke, betul. Yang ketiga, apa? Tenaga listrik. Coba kita lihat. Yeay. Apa selanjutnya? Apa coba ini? Hah? Apa yuk? Tuang air, tuang sama air. Selanjutnya nih. Apa? Minta uang, betul. Gambar ke-6. Iya, ada apa ini? Potongan hadiah. Ya, yang terakhir. Senam otak. Kita lihat jawabannya. Yeay, alhamdulillah. Bapak Ibu ternyata hebat-hebat semua, pintar-pintar, ya. Oh, udah berakhir. Oke. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya ini adalah diseminasi budaya positif, ya. Oke. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercipta. Baik Bapak Ibu, yang pertama akan saya sampaikan dulu ada beberapa konsep utama dalam modul budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Lumayan banyak ya Bapak Ibu di modul ini. Materinya cukup menyita waktu kemarin. Oke. Ya. Baik Bapak Ibu, sebelum mengetahui ini, sebelum nanti 7 konsep tadi utama kita bahas satu-satu dengan kita cara berdiskusi, ya Bapak Ibu, ya. Di sini saya ingin mohon maaf sebelumnya, mohon maaf sekali. Di sini saya berdiri bukan untuk menggurui Bapak Ibu guru, ya. Tapi di sini kita belajar bersama, berdiskusi bersama untuk membahas budaya positif di sekolah kita. Mungkin malah Bapak Ibu mungkin sudah ada yang tahu tentang budaya positif. Ada Bu Fenty di sini yang sudah lulus di CGP Angkatan 7. Yes. Oke. Sebelum pembelajaran kita mulai, coba kita ada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke. Maksudnya di sini dengan paradigma baru. Apa sih itu? Ya, paradigma baru di sini adalah dirancang pembelajaran yang berdiferensiasi. Apa itu berdiferensiasi? Bapak Ibu ada yang tahu berdiferensiasi? Berbeda, betul. Pembelajaran yang berbeda. Atau kita lebih sering kita lihat adalah selama ini saya sendiri ya Bapak Ibu ya, pembelajaran yang saya laksanakan itu tidak melihat keunikan peserta didiknya. Ya, setelah saya mempelajari modul ini, ternyata kita harus melihat karakteristik keunikan dan perbedaan murid kita. Ya,
murid itu satu murid dengan murid lainnya itu berbeda, sehingga dalam pembelajarannya kita harus berdiferensiasi agar mencapai manusia yang memenuhi profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat profil pelajar Pancasila ada apanya? Apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, kreatif, mandiri, bernalar kritis. Itu adalah profil pelajar Pancasila yang harus kita terapkan ke anak didik. Selanjutnya kita akan belajar mengenai disiplin positif. Apa itu disiplin? Tata aturan, betul. Tata aturan disiplin itu dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Di sini maksudnya di sini adalah disiplin. Anak-anak kadang sering memaknai kata disiplin itu takut dengan kata disiplin. Kenapa? Ya, karena kita ada hukuman, Iya, betul, ada hukuman. Nah, makanya sebaiknya sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik dari dalam diri peserta didik tersebut, bukan dari luar. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Ya, kita seringkali sekarang, bahkan saya pun seperti itu, menerapkan disiplin ke anak pasti nanti ujung-ujungnya ada hukuman. Lanjut, pembelajaran dengan paradigma baru. Ini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari 5, Bapak Ibu. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Bertahan hidup. Bertahan hidup, pasti Bapak Ibu tahu bertahan hidup. Manusia bertahan hidup untuk apa? Makan, minum itu bertahan hidup, Kalau yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Kita pernah, Bapak Ibu pernah itu nggak? Melihat anak di kelas mereka, anak didik kita itu seperti cari perhatian, cara bahasa gaulnya caper lah ya, caper ke gurunya, kepengen diperhatikan, kepengen dilihat, ini loh aku Bu. Nah, itu berarti mungkin saja anak didik tersebut tidak mendapatkan kasih sayang atau rasa diterima di keluarganya, sehingga anak didik tersebut di kelas mereka cari perhatian kepada gurunya. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan kepenguasaan. Banyak sekali Bapak Ibu murid kita yang merasa dirinya itu berkuasa, merasa paling hebat, jadinya sama teman-temannya seringnya menindas. Mungkin itu jadi kebutuhan penguasaan anak didik tersebut ingin tercapai. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan di sini adalah kebutuhan yang sering dikaitkan dengan kebebasan tanpa aturan atau merdeka. Yang kelima, kebutuhan kesenangan. Di sini kita sebagai guru harus membuat pembelajaran yang menyenangkan agar kebutuhan kesenangan siswa tercapai.
Selanjutnya, dari kelima kebutuhan dasar manusia muncullah motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya, motivasi yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Biasa nih, kita selalu ini, muridnya melakukan disiplin karena takut dihukum. Kalau ini merupakan motivasi ekstrinsik ya dari luar ya. Yang kedua, motivasi yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, murid melakukan disiplin ini karena ia ingin mendapatkan imbalan. Sama seperti hukuman tadi, motivasi ini tentang imbalan ini juga motivasi ekstrinsik. Jadi anak tersebut dia mau disiplin karena adanya imbalan dan takut karena dihukum. Nah, sedangkan yang ketiga nih, motivasi yang ketiga menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya sendiri. Nah, ini termasuk nilai motivasi intrinsik. Jadi dia sadar akan dirinya. Dia melakukan disiplin itu benar-benar dari hati. Jadi menurut Bapak Ibu, motivasi ekstrinsik apa intrinsiknya paling bagus buat murid? Intrinsik, betul ya, dari dirinya sendiri. Jadi tanpa ada paksaan, tanpa ada takut karena hukuman, dan tanpa ada imbalan. Jadi anak didik itu benar-benar melakukan disiplin benar-benar dari hatinya sendiri. Oke, lanjut. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa nih? Disiplin itu dikatakan gagal. Yang pertama karena ada hukuman. Hukuman. Yang namanya hukuman pasti menyakitkan ya, membekas di hati muridnya. Yang kedua, merasa tidak nyaman. Murid merasa tidak nyaman dengan adanya hukuman. Yang ketiga, murid merasa takut. Benar nggak, Bapak Ibu? Kalau anak dikasih hukuman, pasti murid kita akan jadi takut ya. Terus yang keempat, memaksa harus seperti ini, harus seperti itu. Nah, yang selanjutnya, murid menyembunyikan kesalahannya. Banyak nih. Jadi kalau murid itu salah karena dia takut dihukum, maka dari itu murid selalu menyembunyikan limpah-limpahan dengan temannya. Terus yang selanjutnya, murid menjadi rendah diri, menjadi malu karena dengan hukuman membuat murid kita menjadi malu. Karena biasanya Bapak Ibu guru itu memberikan hukuman di depan peserta didiknya. Jadi dia merasa malu dihukum. Nah, yang kedua, identitas gagal itu disiplin dikatakan gagal karena penghargaan. Yang pertama, tidak efektif. Tidak efektif di sini adalah seorang siswa hanya mampu melakukan tindakannya karena diiming-imingi hadiah saja. Jadi, kalau tidak ada hadiah, anak tersebut tidak mau melakukannya. Yang kedua, merusak hubungan atau sifat iri. Sering nih di kelas pernah saya lakukan juga sih dulu. Bisa kita ngasih hadiah ke salah satu murid atau beberapa murid saja, pasti anak yang tidak mendapatkan hadiah merasa iri ya, mungkin betul. Nah, jadinya memberi penghargaan itu dapat membuat merusak hubungan antara teman atau bahkan dengan guru. Terus yang ketiga, mematikan kreativitas. Maksudnya di sini adalah seorang murid merasa tidak perlu meningkatkan kreativitasnya lagi, karena dengan kemampuan dia yang sekarang saja dia bisa mendapatkan hadiah. Jadi kreativitasnya itu di situ-situ aja, dia nggak bisa berkembang. Terus yang keempat,
menghukum dengan sistem ranking. Nah, di kurikulum Merdeka, alhamdulillah ya, sekarang sudah tidak ada ranking lagi, karena memang ranking itu membuat tidak bagus, Bapak Ibu, karena kasihan juga anak yang misalnya ranking di paling akhir, pasti anak tersebut merasa malu, jelas ya, terus merasa dia paling bodoh di kelasnya, bahkan orang tuanya pun merasa gagal mendidik anaknya tersebut ya. Nah, itu adalah identitas gagal ya. Sekarang lanjut ke disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama, disiplin dikatakan sukses itu karena yang pertama konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Apa Bapak Ibu? Konsekuensi. Tindakan yang harus dipertanggungjawabkan. Ya? Misalnya ada anak siswa kita menumpahkan minum temannya. Konsekuensinya pasti apa? Iya betul. Konsekuensinya pasti anak tersebut disuruh mengepel atau mengelap ya. Nah, konsekuensi yang pertama ciri-cirinya penguatannya jangka pendek Bapak Ibu. Penguatannya jangka pendek di sini siswa yang diberikan konsekuensi akan tahu hanya jangka pendek saja. Jadi tidak terkesan. Terus yang kedua perlu monitoring berkelanjutan. Nah, maksudnya di sini adalah konsekuensinya bila ada anak yang melakukan kesalahan, kita beri konsekuensi sekali saja. Pasti tadi ya yang pertama tidak jangka pendek. Jadi kita harus berkelanjutan memberitahu anak tersebut konsekuensinya. Terus yang ketiga adalah stimulus dan respon. Murid menghormati peraturan. Yang keempat, stimulus dan respon. Stimulus itu contoh misalnya, Mas Adi, kamu salah melupakan minumanmu. Responnya Mas Adi apa? Ya Bu, baik, saya akan ngepel. Pasti seperti itu. Terus yang terakhir, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Maksudnya di sini adalah kita sebagai guru biasanya kalau ada anak misalnya Adi menumpahkan minum temannya, terus kita langsung menyuruh anak tersebut untuk mengepel. Padahal mungkin saja dalam hati Adi itu dia pengennya, aku tadi pengennya minta maaf dulu kok, kenapa disuruh ngepel. Nah, itu kalau konsekuensi berarti menghilangkan waktu untuk merenungi kesalahan anak tersebut. Nah, selanjutnya restitusi. Restitusi memiliki ciri-ciri. Yang pertama, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Ya, yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Secara tidak langsung, apa Ibu? Ya, secara tidak langsung fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Secara tidak langsung ini akan membentuk karakter peserta didik kita. Okay? Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Tadi di konsekuensi hanya menghormati peraturan saja, sedangkan di restitusi murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol. Tadi di konsekuensi ada stimulus dan respon, di restitusi ada teori kontrol. Yang selanjutnya, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Lanjut. Ya, biar makin semangat Bapak Ibu, kita lakukan SBG dulu sebentar ya. Mohon Bapak Ibu berdiri semuanya. Ayo, kita senam dulu sebentar biar makin semangat. Oke.
diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, goyang-goyang, goyang-goyang, tangan diputar-putar, lepas kanan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, 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 tangan diputar atas, diputar-putar, putar ke bawah, diputar ke kanan, putar ke kiri. Lagi Bapak Ibu. Terima kasih. Alhamdulillah sudah senang, sudah semangat lagi, ya. Oke, selanjutnya nih, karena tadi sudah semangat, sudah senam, alhamdulillah semangat lagi ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan untuk yang materi selanjutnya, pendekatan restitusi. Pendekatan restitusi. Restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-cirinya Bapak Ibu, ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Murid kita, kalau kita sudah melakukan restitusi, kita tidak akan mencari kesalahan murid, tapi kita membuat murid itu sadar akan kesalahannya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Nah, di sini biasanya kalau restitusi itu guru menawarkan dulu. Menawarkan apa sih yang harus kamu lakukan, apa sih yang harus kamu perbuat nantinya. Jadi bukan paksaan, kita tidak langsung memaksa anak untuk ini loh, kamu harus ini, tidak. Jadi kalau restitusi itu tawaran. Selanjutnya, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Terus fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kalau restitusi ini membentuk karakter anak didik kita menjadi baik Bapak Ibu, lebih baik lagi. Jadi tidak anak tersebut tidak takut lagi nantinya. Oke, ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Misalnya ada contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau di hukuman, pasti guru akan menghukum siswa tersebut. Contohnya menghukum dengan hormat bendera selama 10 menit. Ada Bapak Ibu yang seperti ini? Ya. Terus yang kedua, guru biasanya marah dan murid jadi takut. Biasanya kalau hukuman itu tidak berhubungan. Orang dia tidak mengerjakan PR, kok hukumannya suruh berdiri di depan bendera. Biasanya seperti itu kalau hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Contohnya, konsekuensinya kalau siswa tidak sering mengerjakan PR, biasanya guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, terus yang ketiga, restitusi. Kalau di dalam restitusi, guru akan menanyakan keyakinan kelasnya dulu. Apa sih keyakinan kelasnya? Terus dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Jadi guru langsung memberikan solusi, tidak langsung
tanyakan keyakinan kelas dulu, baru guru memberikan solusi. Nah, dari ketiga ini ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Biasanya Bapak Ibu apa dulu nih? Yang sering Bapak Ibu lakukan? Bagian apa? Hukuman kah? Restitusi? Atau konsekuensi? Konsekuensi, betul. Banyak sekarang ya Bapak Ibu guru yang masih menggunakan konsekuensi. Kita nanti lakukan perubahan ya Bapak Ibu, menggunakan restitusi. Oke, lanjut. Nah, ini ada 5 posisi kontrol restitusi. Ya, ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir adalah yang paling tinggi, manajer. Oke, sebelum masuk ke materi ini, apa nih posisi Bapak Ibu selama ini apa? Manajer, alhamdulillah kalau sudah manajer. Jujur kalau saya dulu sebelum mengikuti CGB ini, saya masih lebih ke rasa teman ke anak-anak. Padahal itu salah nih. Ya, kita bahas satu-satu. Iya, penghukum. Dalam menghukum, ternyata itu penghukum dan pembuat rasa bersalah itu identitas gagal Bapak Ibu. Kalau penghukum contohnya nih, biasanya guru itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, ya. Terus biasanya guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, terus hasilnya memberontak, menyalahkan, dan suka berbohong Bapak Ibu. Ternyata hasilnya kalau kita sebagai penghukum, anak-anak jadi memberontak, menyalahkan, dan bahkan suka berbohong. Terus selanjutnya adalah kaitannya dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia kualitas. Terus kalau kita sebagai posisi membuat rasa bersalah, biasanya guru akan berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa nih sama kamu. Nah, itu kalau membuat rasa bersalah. Terus biasanya guru akan berkata, kamu seharusnya sudah tahu ibu lebih lelah sekali. Ibu stres nih kalau kamu kayak gitu terus lelah. Nah, itu. Ayo Pak Akam ini katanya. Kesel ya kalau berisik. Oke, terus hasil pada peserta didik jadi menyembunyikan atau menyangkali atau berbohong Pak Akam. Ya, terus kualitasnya murid meletakkan guru di dalam dunia kualitasnya. Terus yang ketiga, teman dan pemantau. Nah, teman dan pemantau ini identitas berhasil atau sukses, tapi tidak ada tetapinya. Okay? Ini lebih ke mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Yang pertama teman. Nah, teman biasanya guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Terus gurunya berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau, ingin tidak ibu pernah bantu, ingat tidak ibu pernah bantu. Biasanya seperti itu. Kayak ke temannya sendiri ya. Hasilnya ke peserta didik, jadi peserta didik itu ketergantungan Bapak Ibu. Ketergantungan, kalau sama Bu Citra enak ya gini, kalau sama Pak Akam ternyata dihukum. Nah, jadi terus kualitasnya murid merasakan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia kualitasnya. Terus yang keempat, pemantau. Pemantau itu guru berbuat, menghitung dan mengukur dulu apa sih kesalahan muridnya, berat atau tidak, itu pemantau. Seringnya guru berkata, apa peraturannya, ditanya peraturannya apa sih kok kamu buat itu.
Terus hasilnya menyesuaikan diri bisa diawasi. Terus kualitasnya murid meletakkan guru, peraturan dan hukuman di dunia kualitasnya. Nah, posisi yang paling tinggi nih, posisi manajer, identitas berhasil dan sukses dari kontrol diri. Menghargai dirinya sendiri, Bapak Ibu. Anak itu menghargai dirinya sendiri. Posisi manajer, biasanya guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan dulu. Dia selalu bikin pertanyaan dulu ke anak. Kalau anak tersebut salah, tidak langsung ini salah tidak. Tapi kita tanyakan dulu, apa sih yang tadi kamu buat? Kesalahan apa sih? Tadi kamu ngapain ya? Ditanya-tanya dulu. Terus guru serta berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi anak mencari solusi sendiri, Bapak Ibu. Kalau di posisi manajer, kita hanya memancing saja. Terus hasilnya untuk peserta didik adalah menguatkan pribadi, membentuk karakter peserta didik. Kualitasnya, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Oke, ini tadi posisi kontrol ya. Nah, ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol dengan kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau kita sebagai penghukum, biasanya guru akan mengatakan patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Ya, kalau itu penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Gurunya akan mengatakan berapa kali ibu harus bilang memberitahu kamu, jadi guru kecewa sama kamu. Terus posisi temani. Ayolah yang tertib, buat ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Kalau posisi pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, sebenarnya hampir sama ya konsekuensi dengan penghukum, cuma memang lebih kalau pemantau itu lebih ke konsekuensinya. Kalau sudah penghukum itu langsung menghukum anak tersebut. Terus yang posisi yang paling atas manajer nih. Apa yang dikatakan jika siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera? Yang dikatakan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, dari 5 posisi kontrol ini, Bapak Ibu mengharapkan menjadi posisi nopo nggih? Manajer. Kita berusaha nggih untuk jadi manajer nggih. Lanjut Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Sebelum masuk, apakah Bapak Ibu sudah pernah membuat keyakinan kelas sebelumnya? Sudah, ya? Alhamdulillah. Kayaknya hampir semuanya guru-guru di SD Negeri Kota Singa 2, alhamdulillah sudah buat keyakinan kelas. Saya lihat di kelas Bapak Ibu banyak yang sudah ditempelkan. Mengapa harus keyakinan kelas, tidak peraturan kelas saja? Coba ada pertanyaan tematik nih di sini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Bapak Ibu? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Supaya tertib, ya. Terus mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa kita memiliki aturan pakai masker, cuci tangan? Itu kenapa? Alasannya apa Bapak Ibu? Untuk kesehatan, betul. Ya. Nah, ini adalah contoh-contoh peraturan kelas, peraturan dan keyakinan. Kita bedakan nih Bapak Ibu, peraturan.
Contohnya, yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Biasanya keyakinan kelas lebih universal kata-katanya, lebih yang mudah, anak tidak yang padat, yang apa namanya ya, mudah diingat sama anak-anak. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Merapikan kembali ke buku, merapikan kembali ke rak buku, terus jagalah kerapian. Oke, terus yang kedua, selalu dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Apa? Keyakinannya apa? Menghargai dan menghormati, betul. Terus dilarang mengganggu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tepat waktu, disiplin ya. Terus dilarang melakukan kekerasan. Menyayangi teman. Terus dilarang menggunakan narkoba. Apa? Dilarang menggunakan narkoba apa? Kesehatan ya. Kesehatan. Terus bergantian dan menunggu giliran. Antri. Oke. Iya, budayakan antri. Kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Nah, yang pertama, peraturan yang pertama apa itu saya nggak ngerti. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan tanggung jawab, betul. Terus dilarang mengganggu orang lain, menghormati, betul tadi ya. Hadir 15 menit di sekolah sebelum mulai pembelajaran. Menghormati orang lain dan berkomitmen ternyata Bapak Ibu. Terus dilarang melakukan kekerasan, keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan ya. Bergantian atau menunggu giliran berarti sabar. Betul. Ini adalah keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu lebih universal nih Bapak Ibu ya kata-katanya. Nah, ini adalah kegiatan membuat keyakinan kelas 1A. Anak-anak kelas 1A kemarin pernah saya bikin membuat keyakinan. Yang pertama, kita sebagai guru biasanya memulai dulu dengan berdiskusi ya Bapak Ibu, berdiskusi tentang peraturan. Misalnya di kelas harus tertib, terus apa namanya? Misal di kelas harus tertib, saya menuliskan peraturannya di kelas bersama siswa Bapak Ibu. Terus yang kedua, menyusun peraturan menjadi keyakinan. Awalnya peraturan dulu, terus kita susun jadi keyakinan kelas. Misal ada murid yang usul, Bu, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh jalan-jalan saat pelajaran. Nah, maka disimpulkan menjadi keyakinan kelasnya adalah saling menghormati. Itu yang dinamakan keyakinan kelas dengan bahasa yang universal dan mudah dipahami oleh siswa. Terus yang ketiga, menempelkan keyakinannya di kelas Bapak Ibu. Setelah itu guru menyepakati keyakinan kelas yang kita buat dan lalu ditempel ya. Nah, ini ada beberapa keyakinan kelas 1A yang telah saya buat bersama murid saya. Yang pertama, patuhi aturan. Yang kedua, saling menjaga kebersihan dan keindahan. Yang ketiga, menghormati guru dan teman. Yang keempat, saling menjaga keamanan. Dan yang kelima, selalu jujur. Ya. Bagaimana sih pembentukan keyakinan kelas itu? Nah, keyakinan kelas itu ternyata lebih abstrak ya, dari peraturan. Lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Namanya keyakinan itu tidak panjang lebar Bapak Ibu, tapi lebih disingkat. Misalnya, tidak boleh peraturannya tidak boleh berkata kasar, tidak boleh dengan teman tidak boleh berantem. Berarti keyakinan kelasnya adalah menghormati. Itu bahasa yang universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Kata-katanya selalu dibuat positif.
Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Ya. Terus yang selanjutnya, sesuaikan dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Dan yang terakhir, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi kita tidak boleh membuat sendiri Bapak Ibu. Untuk keyakinan kelas kita libatkan murid kita dulu. Selanjutnya, nah ini segitiga restitusi. Saya baru mendengar restitusi ini gara-gara segitiga Bapak Ibu. Awalnya saya nggak tahu. Restitusi, ya Bu Penny mungkin sudah ini ya, sudah ngotok kayaknya restitusi. Ya, segitiga restitusi itu ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, biasanya dalam menstabilkan identitas itu guru bertanya-tanya dulu sama muridnya, ditanya-tanya dulu. Terus tahapan selanjutnya, validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan guru juga biasanya berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, yang kedua biasanya guru berkata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ditanya, alasannya apa sih kamu berbuat seperti itu? Terus yang ketiga, apa yang penting bagi kamu? Selanjutnya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Terus selanjutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, itu validasi kebutuhan itu. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Nah, karena kita kemarin sudah bikin keyakinan, kalau ada anak yang salah di tahap segitiga restitusi itu, kita tanyakan ke muridnya, tanyakan keyakinannya. Biasanya guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai apa sih? Nilai universal apa yang telah kamu sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini menanyakan keyakinan kelas. Dari ketiga tahapan ini, tadi menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nanti hasilnya peserta didik kita akan mencari solusi sendiri Bapak Ibu. Tidak perlu kita kasih tahu solusinya ini loh, kamu harus ini loh, tidak akan. Tapi kalau dengan segitiga restitusi itu membuat murid kita mencari solusi itu sendiri. Oke, ini ada contoh kasus yang kemarin saya lakukan. Kemarin saya mendapatkan tugas di modul ini, saya mendapatkan tugas tentang pembuatan video melakukan restitusi, penerapan segitiga restitusi. Kasus yang pertama, Rere adalah siswa kelas 1 SD Negeri Mertasingan 02. Saat jam pelajaran, Rere ketahuan makan di dalam kelas secara sembunyi-sembunyi. Dan itu sudah dilakukan beberapa kali oleh Rere. Makan di dalam kelas saat jam pelajaran adalah salah satu perbuatan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang dibuat oleh guru dan murid. Saya sebagai guru
harus melakukan tindakan penyelesaian masalah tersebut dan dengan menggunakan segitiga institusi. Ini ada contohnya Bapak Ibu. Video ketahuan saat Rere ketahuan makan di dalam kelas Bapak Ibu. Jadi ini Rere senang banget kalau lagi belajar, istirahat sudah selesai, pasti dia tetap makan saat pelajaran. Karena alasannya katanya jadinya belum habis sayang gitu. Oh, dia lagi buka telepon dulu. Oke, nah ini selanjutnya sudah. Nah ini adalah contoh penerapan segitiga institusinya.
Nah, ini adalah video pertama kemarin contoh penerapan segitiga restitusi ya. Sebentar, saya soalnya kurang kelas nih. Contoh kasus yang kedua. Nah, ini adalah kasus yang kedua. Saya buat bersama anak saya sendiri. Sudah 2 kali rapid data terlambat dalam 1 minggu ini. Data terlambat bersekolah adalah tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah dibuat guru bersama murid. Saya sebagai guru harus menyelesaikan masalah ini dengan bijak tanpa memberi hukuman, yaitu dengan menerapkan segitiga restitusi. Disuruh ibu. Saya video ini aja di suaranya tidak apa ini? Hah? Itulah ya Bapak Ibu ya, contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya laksanakan.
Ya, itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya laksanakan ya Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah selesai acara diseminasi ini. Semoga acara hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua ya Bapak Ibu. Kita tutup. Ada pertanyaan ya sebelumnya? Tidak, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup acara diseminasi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Akhir kali saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah leganya. Besok kita bantuan lagi ya hari Selasa bagi yang slow, bagi yang tidak ada acara hari Selasa saya ada pendampingan PI juga tentang penerapan misi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenty Asridianingtyas. Saya rekan sejawat dari Ibu Riantina Citra, calon guru penggerak angkatan ke-11. Sedikit refleksi untuk kegiatan diseminasi yang sudah diselenggarakan oleh Ibu Riantina Citra kemarin. Kegiatannya sangat bagus sekali, memberikan wawasan kepada teman-teman di sekolah tentang arti dari disiplin positif. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.